Setiap saat kita punya rasa takut yang berbeda. Waktu kecil, kita takut jatuh saat bersepeda, takut dimarahi saat hujan-hujanan, takut pula untuk berseluncur saat bermain. Tapi setelah beranjak dewasa, rasa takut itu terasa berbeda. Takut kehilangan pekerjaan, takut tidak mendapatkan pekerjaan, takut kehilangan produktivitas karyawannya, atau bahkan takut kalah saing dengan teknologi. Satu-satunya cara biar nggak lagi takut adalah berubah. Menambah nilai-nilai baru melalui soft skills maupun digital skills yang relevan demi beradaptasi dalam era yang dinamis ini. Kami dapat mendukung setiap perubahan baik yang dilakukan, memberantas rasa takut, selalu siap bertahan di segala kondisi dengan nilai baru yang dimiliki. Karena bagi kami, 1+1 bukan sama dengan 2, melainkan 3. Bersama kita bangun nilai baru. Halo Zen People, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semuanya. Selamat pagi dan selamat datang para peserta Diginomik kita pada hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah bergabung. Gimana kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dimanapun teman-teman berada. Nah, rasanya kurang lengkap kalau kita tidak saling menyapa satu sama yang lain. Boleh ya teman-teman, silahkan diketikkan di kolom chat nama teman-teman semua serta asalnya dari mana. Atau juga boleh teman-teman menuliskan posisinya sekarang sedang ada di mana. Boleh ya teman-teman, kita ramaikan saja kolom chatnya. Silahkan teman-teman. Baik, di sini sudah ada beberapa yang menuliskan. Ada Kak Rizka dari Tangsel. Halo Kak Rizka. Kak Dika dari Salatiga. Halo Kak Dika. Dan ada juga Kak Keane dari Denpasar, Bali. Halo Kak Keane. Nah, untuk teman-teman yang lainnya ditunggu ya perkenalannya di kolom chat. Silahkan teman-teman yang lain untuk meneruskan perkenalannya di kolom chat. Tujuannya agar kita bisa saling berkenalan satu sama yang lain atau bahkan kita bisa saling berkolaborasi bersama. Nah, teman-teman tetap dilanjutkan ya. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan satu-satu karena berhubung waktu kita sangat sedikit gitu ya. Jadi teman-teman tetap lanjutkan. Nah, baik teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini kita akan mengadakan suatu seminar Diginomik yang temanya yaitu adalah Consumer Behavior in Digital Age, perlunya adaptif memahami perilaku konsumen digital. Nah, sebelum memasuki, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu.
Bersama saya, Reski Widyaningsih Kusuma, yang akan menemani Zen People semua selama 1 jam ke depan. Sebelum memasuki acara inti, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu mengenai apa itu Kaizen Room. Jadi teman-teman, Kaizen Room merupakan sebuah perusahaan Human Growth Development yang berdiri sejak tahun 2017, yang berfokus pada training and consulting. Dan juga Kaizen Room ini juga berupaya untuk meningkatkan kompetensi digital skill, interpersonal skill, equality, and well-being empowerment, guna untuk meningkatkan sumber daya manusia di setiap lini organisasi, baik itu organisasi nasional maupun multinasional. Nah, salah satu upaya Kaizen Room dalam membangun SDM secara nyata yaitu memberikan public event. Salah satunya ini adalah Diginomic yang sekarang teman-teman sedang ikuti, di mana kelas Diginomic ini membahas tentang bagaimana kita untuk mendigitalisasi sebuah usaha atau suatu usaha dan strategi manajemennya seperti apa. Serta kita juga ada kelas-kelas lain yang tidak kalah seru seperti kelas ngerti digital dan Kaizen Talk, di mana kelas ngerti digital membahas tentang bagaimana kita memaksimalkan penggunaan sebuah aplikasi digital secara lebih maksimal lagi. Nah, ada juga Kaizen Talk di mana itu membahas tentang interpersonal skill atau memberitahu teman-teman tentang kemampuan-kemampuan apa saja yang sekiranya kita bisa gunakan dalam dunia kerja. Contohnya seperti public speaking, presentasi, maupun negosiasi dan lainnya. Nah, baik teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang baru saja bergabung pada Diginomic kita pada hari ini. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan tata tertib terlebih dahulu yang sekiranya teman-teman semua bisa perhatikan bersama. Yang pertama yaitu teman-teman diharapkan untuk menonaktifkan audio selama sesi berlangsung atau selama diizinkan untuk open mic-nya. Nah, yang kedua adalah teman-teman jika ada pertanyaan selama pemaparan materi berlangsung, silahkan dituliskan di kolom chat. Berhubung hari ini kita ada 2 narasumber, jadi silahkan teman-teman untuk di-mention pertanyaannya untuk narasumber yang mana atau siapa. Nah, yang ketiga adalah teman-teman boleh silakan untuk open kameranya agar kita bisa saling berinteraksi satu sama lain. Nah, yang keempat adalah teman-teman boleh banget untuk kita men-screenshot atau mengabadikan momen pada seminar hari ini, dan boleh banget teman-teman untuk di-upload di Instagramnya masing-masing dan di-tag di @kaizenroom. Nah, itu tadi teman-teman peraturan yang sekiranya kita semua dapat patuhi bersama agar mendukung berjalannya seminar dengan baik dan lancar. Nah, teman-teman semua, sebelum kita menyapa narasumber kita pada pagi hari ini, saya mau izin share screen dengan video singkat mengenai narasumber kita pada pagi hari ini. Teman-teman, saya izin share screen ya. Nah, itu tadi video singkat tentang narasumber kita pada pagi hari ini. Jadi teman-teman, kelas Diginomic hari ini sangat spesial karena kita kedatangan 2 narasumber yang pastinya keren-keren dan juga berkompetensi di bidangnya masing-masing. Nah, narasumber pertama ada Ibu Ina Sri Sugiyati. Beliau merupakan owner atau pemilik usaha dari asinan fermentasi mereknya Niektin. Dan juga untuk narasumber kedua kita ada Kak Rizky Febriana. Beliau merupakan Chief Learning Officer dari Kaizen Room. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya dengan narasumber kita. Ada narasumber pertama kita ada Ibu Ina dan Kak Rizky. Halo Kak Rizky. Halo. Apakah terdengar Kak suara saya? Oke, terdengar. Suara saya juga terdengar Kak, aman? Aman. Halo Kak, gimana kabarnya Kak?
Alhamdulillah baik nih Kak Eki. Kalau kabar Kak Eki gimana? Alhamdulillah baik. Sebentar kita, Ibu Ina, apa mendengar suara saya, Ibu? Halo Ibu Ina, boleh Dengar, di-unmute? Oke. dengar Halo nggak? Ibu, kedengaran, Halo, kedengaran. Aman, ya. aman. Selamat pagi, apa kabarnya Bu? Selamat pagi. Alhamdulillah kabar baik. Nah, Ibu Ina posisi lagi di mana, Ibu? Saya posisi lagi di rumah ya, lagi belum keluar. Khusus buat Eh, teman-teman Kaizen Room nih. Wah, semangat nih kita. Pasti Zen People juga semangat sekali untuk menunggu pemaparan materi dari Ibu Ina. Kak Rizky sendiri sekarang lagi ada di mana, Kak? Aku di Jakarta nih Kak posisinya. Lagi di posisinya lagi di Jakarta. Di rumah aja atau lagi di mana nih? Iya di rumah aja nih Kak. Weekendnya mau berbagi sama teman-teman Kaizen. Jadi standby di rumah aja. Wah, seru sekali. Narasumber kita sangat-sangat meluangkan waktu mereka untuk berbagi ilmunya kepada kita semua, teman-teman. Nah, berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu tentang perlunya adaptif memahami perilaku konsumen. Saya mau tanya dulu nih sama narasumber pertama kita, yaitu Ibu Ina. Menurut Ibu Ina sendiri sebagai pelaku usaha begitu ya Bu, berarti apa ya, memahami perilaku konsumen ini berarti sangat penting ya Bu? Atau seberapa berdampakkah dia Bu dalam kita menjalankan sebuah usaha? Hmm. Kalau buat kami berdampak banget ya, usaha kami berdampak banget. Jadi sebagai pengantar teman-teman, produk kami itu adalah produk inovasi baru, masuk kategori baru, yaitu kategorinya fermentasi. Nah, kalau produk yang lain misalnya donat, kopi, somai, ya dalam arti ya masuk F&B, itu orang udah familiar ya. Maksudnya udah familiar bahwa bentuknya tuh apa gitu, kategorinya apa. Nah, kalau kami itu masuknya kategori baru, kategori yang tadi disebut fermentasi. Nah, ada kendala kami itu menyampaikan, mendelivery produk ini apa sih keunggulannya, apa manfaatnya, terus kemudian orang tuh suka kayak males ngapain sih gitu kan. Jadi kayak kayak apa namanya nggak penting banget nih gitu, nggak penting banget. Nah, ke depan kami kan lagi on progress uji lab ya, uji lab beberapa, ada uji lab alergen itu untuk yang anti nggak suka apa namanya dia kacang, terus masa kadaluarsa, terus kandungan nilai gizi dan mikroba itu jalannya barengan, jalannya barengan. Nah, kami memang terkendala itu ya, maksudnya lagi on progress itu, jadi kami larinya agak kurang gesit karena kaitannya dengan digital kan kita harus mendelivery keunggulan produk ini atau apa yang dimiliki oleh produk ini kepada konsumen melalui digital marketing kan. Dalam hari ini misalnya kita sampaikan di website atau disampaikan di Instagram. Tapi kalau uji lab itu belum keluar, jadi saya udah diperingatin nih sama orang dinas kesehatan. Kalau posisi saya kan rumah Jakarta Selatan ya. Jadi orang dinkes bilang begini, Ibu kita ngamat-amatin ya. Kalau Ibu uji labnya yang ini belum keluar, Ibu nggak bisa apa namanya ngeluarin konten yang sembarangan ya. Kayak gitu. Jadi maksudnya sangat berdampak banget ya apa buat kita walaupun itu produk kategori baru gitu ya. Tantangan kita ke depan kalau belum mencapai yang tahapan ini, lalu pendekatan apa yang kita harus lakukan kepada konsumen, apalagi yang melalui digital kan harus tricky ya. Gitu ya, Kak? Betul betul Kak, setuju. Pasti narasumber kita Kak Rizky juga setuju bahwa
dalam membangun sebuah usaha bukan cuma tentang produk apa yang mau kita jual, tapi tentang bagaimana strateginya agar sampai kepada konsumen dan konsumen yang tepat begitu ya, Bu. Ya, betul. Dan memang ininya kita kan mau ke depan itu mm, beda ya, beda ya. Saya boleh cerita sedikit nggak? Nah, cerita sedikitnya tuh gini backgroundnya. Dulu usaha ini tuh dirintis oleh ibu saya atau mama saya gitu. Eh, tahun lalu itu, tahun lalu bukan, sorry, agak mundur ke belakang 30 tahun yang lalu, 1970, Mama memulai itu makanan siap saji dan itu masih belum ada packagingnya, jadi masih Hmm, dia kemasannya ukurannya tau nggak? Di mangkok mie ayam, kemudian ditumpahin ke rantang, terus baru saya delivery. Kocak ya, tahun 70 gitu deh. Belum ada kemasan. Nah, seiring berjalan waktu, banyak kejadian naik turun di situ sampai kami tuh, ya itu dibohongin, eh, HRD terusnya HRD-nya dicuri sama kompetitor, berhubungan sama polisi. Pokoknya banyak banget ya gitu. Naik turun sampai nyungsep. Kemudian bangkit lagi kami baru 2019 baru bangkit. Nah, itu baru saya yang teruskan. Ketika saya teruskan itu ternyata sudah ada teknologi terbaru dari kemasan sehingga mulailah yang tadinya makan awal mula memang jualannya memang tetap makanan siap saji ya. Nah, seiring berjalan waktu, kalau dulu mama saya jualannya kan ya udah asal jualan, pokoknya rasa kemasan diabaikan, pemasaran diabaikan dan gitu. Kalau kita kan nggak bisa ya jualan zaman sekarang ya, Kak Rizky. Jadi itu kemasannya harus dibagusin dulu gitu ya. Terusnya uji beberapa lama gimana kalau dia di delivery pengaruhnya produk di jalanan. Maksudnya pada saat dibawa ojol. Nah, itu gimana gitu kan. Nah, terus bagaimana dari yang pengaruh matahari masuk lagi ke chiller atau kulkas. Wah, itu luar biasa ya. Maksudnya tahapannya sampai akhirnya kami menemukan kemasan yang cocok yang seperti ini. Jadi misalnya beberapa kali ganti kemasan. Ada kali Kak, 15 kali teman-teman ya. 15 kali lebih kali. Jadi pernah itu kami awalnya kan agak kepo ya. Maksudnya belum mengerti tentang kemasan yang food grade ya. Jadi pakai plastik dulu, terus meledak dulu. Meledak tuh maksudnya gini, hmm, kami kan nggak pakai pengawet ya. Kami kan produknya tidak pakai pengawet. Nah, di dalam itu bumbunya itu bumbu kacang. Kemudian kalau dia ditutup, kan dia ada reaksi tuh. Oksigennya kan ditutup kan, Oh gitu iya, kan. baik Nah, jadi Ibu. beraksi. Nah, kalau kita tidak menggunakan kemasan yang pas, ya udah meledak deh dia. Ibu Jadi mohon memang maaf. balik lagi Kak, itu penting banget Kak. Baik, Ibu mohon maaf kita langsung aja lanjut ya Bu, supaya teman-teman makin penasaran begitu ya. Oke. Ya, baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita berikan panggung virtualnya kepada Ibu Inas Sri Sugiyati untuk memaparkan materinya. Mohon izin mengingatkan Ibu, waktu pemaparan materinya 30 menit, dan sebelum waktu habis, saya izin mengingatkan di chat. Terima kasih. Ya, Silahkan Ibu. oke. Oke, Ibu mungkin bisa sambil mulai saja sembari Oke. saya share Sambil screen. ini aja ya, apa namanya, sharing tentang pengalaman ya, gitu ya. Oke, boleh Eh, Ibu, jadi silahkan. teman-teman Kaizen Room, jadi mungkin, oh udah tuh, udah nongol, udah nongol. Udah bisa, Mbak? Udah bisa, Kak? Udah nongol. Silahkan Ibu. Ya, baik teman-teman, lanjut ya. Jadi pada saat ini saya sedang mendapatkan pendampingan, nama programnya itu adalah Wepreneur yang disponsori oleh BCA. Program itu adalah kami punya tugas menyampaikan materi yang dari kelas itu untuk disampaikan kepada banyak halayak,
khususkan kepada UMKM, tapi bisa juga pergunakan untuk usaha-usaha lain. Lanjut Kak. Ya, ini pengantarnya yang membuat materi ini Profesor Amalia ya. Saya tidak detail, jadi nanti dibaca saja. Lanjut Kak. Ya, ini strategi penjualan yang efektif. Boleh lanjut Kak? Ya, kenapa sih kita tuh perlu strategi penjualan? Iya benar teman-teman ya, kita perlu strategi penjualan. Karena sebenarnya selling itu nggak bisa jalan kalau tidak mendapatkan tugas atau delivery tugas target yang dibuat oleh teman-teman marketing. Nah, saya nggak bahas tentang marketing karena kan marketing di situ ada brandingnya, ada DNA, terus kemudian ada logo dan lain sebagainya. Ketika branding udah selesai, itu kan terdelivery tugasnya itu kepada selling, tim selling. Nah, tim selling ini ngapain sih gitu? Nah, tim selling ini kan harus dibuatkan target ya. Nggak bisa dia jualan ala-ala gitu gitu. Nggak bisa teman-teman. Jadi memang tim itu harus bisa mentransfer apa keinginan dari owner atau pihak perusahaan. Kemudian apa yang diinginkan oleh branding atau pihak marketing, DNA-nya tuh harus apa gimana? Atau yang paling basah, paling sederhana, itu adalah misalnya gini, ini tuh keunggulan produknya apa sih gitu. Saya kasih contoh ya, kalau kalau produk kami kan tadi ya di pengantar sudah bahwa produk kami itu adalah asinan yang diproses dengan fermentasi. Doain ya teman-teman. In case kalau kami berhasil uji lab mikrobanya yang kami sedang lakukan ini, produk ini menjadi kategori baru, yaitu bahasa paling sederhananya adalah seperti kimchinya Indonesia gitu. Nah, itu daya tahan kita kan agak lama. Ada yang kami punya dua kemasan ya. Kelihatan nggak Kak? Ini kemasan yang tin wole kita sebut ya. Ini tahan 1 bulan dan ini tahan 2 bulan. Nah, yang ini tuh teman-teman nggak bisa yang namanya tuh cuman kemasan doang. Tadinya misalnya pihak selling itu jualan kalau ininya tuh udah beres, kemasannya udah beres ya. Ininya mereknya udah HKI merek ya. Terus kemudian ada izin halal dan lain sebagainya. Kemudian di sisi yang sini teman-teman kalau kemasan itu kalau makanan terkemas ya. Ini kelihatan nggak Kak? Nah, agak kelihatan ya. Jadi di kemasan itu harus ada rohnya. Jadi harus ada narasinya. Apa sih gitu. Jadi kita kan suka juga ke minimarket, Alfa atau Indomaret. Kita kan suka kepo ya sama produk-produk baru. Ini apa sih gitu ya. Nah, jadi guna si narasi ini adalah untuk mentransfer kalau kita tidak ada di mall atau di rak itu, kita seolah-olah kita berada di sampingnya dia gitu. Caranya gimana? Itu kita caranya dengan harus adanya narasi. Kelihatan ya Kak? Kelihatan ya? Nah, kemudian juga harus ada, nah di sisi yang lain ini ada, kelihatan nggak ya? Saran penyajian, saran penyimpanan. Gitu ya Kak? Terus kemasan kami, teman-teman, di bagian belakang, ini kemasan kami itu bisa digunakan, ini ya, ini dan ini kalau dipotong, itu jangan dibuang. Ini bisa dipakai sebagai pembatas buku. Nah, itu pengantar dari produk kami. Apa relevansinya si tim branding kita untuk selling? Nah, pada saat jualan, itu kan harus terdeliver ini. Maksudnya bawa yang tadi keunggulan produk, narasinya kita. Nah, tim ini kan harus kuasain gitu. Jangan dia greeting atau kata-katanya tuh salah ya di awal pada saat dia jualan gitu atau memberikan pengantar produk. Boleh Kak, diteruskan Kak. Nah, tadi ya
pentingnya strategi penjualan tuh tadi udah tersampaikan juga. Boleh Kak, nanti detailnya teman-teman bisa baca ya. Jadi saya cuman poin-poinnya aja supaya menyingkat waktu. Nah, kegunaan penetapan strategi penjualan tuh apa sih gitu kan? Nah, kalau buat kami itu kan jadi kayak penetrasi pasar ya. Penetrasi pasar, Bang. Produk yang paling diunggulin mana sih? Gitu. Yang ini kah? Atau yang ini, yang standing push gitu kan? Kan itu kan harus diuji di pasar. Halo teman, maaf, gubrak jatuh. Terus kemudian hal lain adalah bagaimana kalau kita dari apa namanya ini dari efektif penjualan itu bisa meningkatkan komunikasi kita ya dengan apa supaya pelanggan itu mau dengan produk kita dan ada beberapa hal-hal lain. Nanti bisa dibaca ya, jadi nggak usah diikuti satu-satu. Eh, saya studi kasusnya ke produk kami aja ya, yang knitting tadi. Terus kemudian juga kalau kenapa kita perlu strategiin lagi, kita tuh mau jualnya di mana gitu. Mau jualnya di online atau offline, atau kita punya gerai sendiri. Offline itu maksudnya bisa gerai sendiri atau kita titip ya, titip jual. Boleh diteruskan, Kak? Nah, jadi makanya dari situ kita harus menentukan pihak apa tim penjualan ini harus membuat strategi. Karena sesuatu kan kalau nggak ada strateginya nggak bisa ya nabrak menabrak gitu. Walaupun tim penjualan tuh ada A, B, C, ada katakan 5 orang. Nah, 5 orang ini punya kategori misalnya yang satu itu orang yang dominan, satu orangnya pendiam, satu orangnya malu-malu gitu, satu malu-maluin dan lain sebagainya. Tapi kalau kita buat strateginya, bahasanya itu harus sama gitu. Teman-teman pernah lihat nggak? Contoh ya, kalau di Carrefour atau mall-mall besar, biasanya kalau yang produk-produk besar, misalnya Unilever, kalau dia mengeluarkan satu produk, pasti ada SPG-nya. Tugasnya itu apa itu? Mereka bertugas adalah sebelum itu terpajang dan diterima oleh pasar, jadi jangan sampai produk baru itu tidak terdelivery atau tidak tersampaikan kepada calon customer yang baru. Begitu. Nanti detailnya teman-teman bisa baca ya. Kita jadi membuat mempercepat. Bisa langsung next atau terus Kak. Nah, ini juga tadi maksudnya. Nah, ini yang paling penting. Formula itu penjualan itu kan kaitannya dengan kepuasan customer. Nah, ada istilahnya kan harus ada ekspektasi atau disingkat E dan performa atau P. Boleh next Kak? Nah, seperti Einstein, jadi kalau kita rumus pokoknya gampang-gampang aja, yang singkat aja karena harus masuk ke otaknya atau mempermudah eh, tim selling jualan. Nah, ada satu rumus, SQ itu adalah kualitas pelayanan sama dengan eh, kinerja dikurangin harapan. Nah, kalau dia itu sama atau P sama dengan E, maka customernya puas. Kalau P-nya lebih kecil dari E, customernya tidak puas. Kemudian juga gitu ya, kalau P-nya lebih besar dari E, ini maka customernya sangat puas. Nah, yang paling dikhawatirkan adalah jika P kurang dari E. Itu kenapa pelayanannya kurang jadi dibandingkan dengan harapan. Jadi teman-teman pernah beli apa ya? Yang sering kita beli di online apa ya? Contohnya ya, misalnya baju deh gitu ya. Baju kita beli, kita ekspektasinya, wah ini bajunya bagus, murah begini. Begitu datang, oh no, ternyata bahannya panas, terus ini jadi di luar dari ekspektasi. Nah kira-kira kayak gitu. Nah kenapa harus dibuat? Nah karena memang harus menggiring nih si selling nih harus jualannya harus bener nih gitu. Yang poinnya tadi ya kalau bisa itu P sama dengan E minimal itulah. Kalau P lebih besar dari eh kalau P lebih besar dari E itu mungkin buat perusahaan-perusahaan yang udah besar kali ya. Tapi kalau
kami di UMKM itu mungkin P sama dengan E itu udah alhamdulillah banget. Boleh next Kak. Nah, ini ada yang namanya service quality gap. Jadi begini teman-teman, Eh, kalau kita jualan itu kan kadang-kadang yang harus diperhatikan dan kekurangannya UMKM adalah kita sangat lebih senang konsen itu mencari cuan, mencari apa namanya kita bisa closing, tapi tanpa mengabaikan service. Nah, customer itu kan ada dua ya. Ada customer loyal atau pelanggan kita yang lama dan pelanggan kita yang baru. Nah, kendalanya adalah teman-teman UMKM seperti saya juga dulu di awal ini nggak paham nih. Jadi lebih senang cari pelanggan yang baru, cari pelanggan yang baru gitu. Nah, tapi apa? Kebelebekan. Kebelebekan tuh artinya apanya? Wah, nggak kuat. Nggak kuatnya apa? Banyak customer, tapi kita belum maksimal. Belum maksimal bisa jadi di operasionalnya atau intern kita belum maksimal gitu ya. Jadi yang sering dilupakan setelah selling itu ada yang harus diperhatikan itu adalah servisnya. Nah, servis itulah yang kadang dilupakan oleh teman-teman UMKM. Dan yang paling sering menjadi kendala adalah teman-teman UMKM itu lebih senang mencari pelanggan baru daripada pelanggan lamanya gitu. Belajar dari kalau kami kan pernah nyungsep ya. Jadi belajar dari pengalaman mama sebagai dulu generasi pertama di usaha kami. Nah, itu kan udah nggak bagus tuh. Udah kami sudah melewati macam-macam di situ. Ketemu banyak dengan customer. Ketika itu di develop sama saya, jadi saya belajar, oh ternyata nggak bisa nih kita fokus cuma di pelanggan yang baru, tapi pelanggan yang lama ditinggalin by on no gitu. Justru teman-teman, mendingan kalau menurut dari pengalaman saya, lebih bagus ini walaupun pelanggannya sedikit yang lama, ini kita rawat dengan baik daripada pelanggan yang baru, tapi kita masih dalam arti abstrak kita belum tahu gitu. Ini apa kekuatan pelanggan atau customer kita kan harus kita rawat ya. Boleh lanjut Kak? Ya, nah itu suka ada gap-gap ya, ada kesenjangan ya tadi ya antara ekspektasi. Nanti bisa dibaca aja ya Kak, ini gap satu, gap dua. Jadi yang intinya teman-teman intinya bahwa kalau ada terjadi gap, jadi itu kan biasanya tim selling tuh kan adanya kan di lapangan ya. Karena gerbang terdepan itu di lapangan ya. Jadi kayak kami ya, yang paling dasar aja pada saat bazar itu kami kan ada checklistnya ya. Jadi tahap pertama itu harus apa ngapa-ngapain, termasuk greetingnya. Nah, bisa jadi greetingnya atau perkataan kepada konsumen itu berubah-berubah sesuai dengan kondisinya. Kenapa berubah-berubah? Karena kita tergantung audiensnya gitu. Boleh Kak, terus lagi Kak. Ya, ini juga nanti tinggal dibaca ya, teman-teman ya, ada spesifik kualitas layanan, penyampaian kepada layanan gimana. Ini sebagai contoh ya, kalau kami kan tadi ya, kategori baru. Jadi kalau kami tuh kendalanya di lapangan gini. Contoh kalau ada visit di tempat booth kami, eh, Bapak, Ibu, eh, kami jual asinan, mau nggak gitu? Oh no, nggak gitu. Maksudnya sekarang customer sekarang nggak kayak begitu. Jadi justru pendekatannya lain. Jadi kalau kayak gitu tuh ya orang tahu ya dari jauh kejauhan kita punya banner tulisannya asinan. Eh, tapi bagaimana teknik kami menggiring supaya customer itu visit. Jadi kami bukan jualan asinannya, kami jualan misalnya kalau dia bawa anak ya. Jadi tanya, ibu anaknya suka baca buku nggak? Kami punya pembatas buku loh di kemasan kami. Oh ya, gitu. Kayak apa gitu? Adek suka nggak itu baca? Kalau dia suka, nah kita baru dapat nih kan. Si ibu dapat nih, gitu kan.
si anaknya juga dapat, ibu mau visit ke dalam, yuk kita ini, kayak gitu. Jadi kita menyampaikan keunggulan yang lain daripada produk kita, karena customer kita itu udah berubah ya. Kalau dulu kan, iya mau beli Asia, iya gitu. Kalau kalau sekarang tuh nggak bisa. Jadi tuh kadang-kadang kalau pernah kami bazar di satu mall ya, ketemu dengan customer yang menengah ke atas, itu beda lagi pendekatannya. Jadi mereka tuh nggak senang kan. Eh, Kalau bilang, bu, ayo bu, mampir bu, ini kita lagi diskon bu. Oh no, keganggu sekali. Ih apa sih lu? Gitu kan gitu. Maksudnya, jadi saya memposisikan kepada customer bahwa eh, mm, ada golongan orang tertentu nggak mau digituin gitu kan. Maksudnya nggak mau diganggu gitu loh. Tapi kalau konsumen yang misalnya menengah bawah mungkin mau ya, karena kan kalau dia jualannya kayak di kaki lima, wey beli, kita jualan hari ini lagi diskon, beli 5 dapat satu atau beli 5 dapat tas gitu, mungkin bisa gitu pendekatnya. Kalau terhadap produk itu tergantung trikinya, artinya segmennya kita siapa, menyampaikannya gimana, terus kemudian kemasannya yang kita harus sampaikan atau deliverikan kepada tim selling, tim penjualan itu harus benar. Tadi kan ada 5 orang ya contohnya ya. Dia tuh harus sama gitu. Walaupun mereka pendekatannya beda-beda gitu. Boleh dilanjut Kak? Nah, sama ya. Ini juga sama ya, komunikasi eksternal ya itu juga sama. Jadi misalnya apa namanya, banyak gap-gap yang misalnya kita juga ini terkait dengan produk. Ini nanti dibaca aja teman-teman ya. Kita lanjut ya biar cepet. Boleh terus Kak, ini masih kesenjangan, oke. Tapi intinya adalah bahwa kesenjangan itu tadi balik lagi bahwa strategi penjualan itu memang harus dibuat oleh tim selling atau penjualan, mentransfer dari pihak dan pihak marketing, dalam hal ini branding yang tadi sudah ada narasinya, bagaimana target penjualan tersampaikan dan meminimal gap. Sebenarnya itu sih. Nah, jadi gitu ya Kak. Jadi sebenarnya ini adalah teman-teman untuk meminimal kegagalan. Boleh lanjut Kak. Nah, terus biasanya kan kalau eh, apa namanya, kalau sudah terjadi di lapangan ada masalah, ya biasalah kita harus cooling down, terus harus minta maaf, kemudian harus apa namanya, ya tadi ya, ketika selling sudah terjadi, closing sudah terjadi, teman-teman UMKM yang lupakan adalah zona. Jadi kalau ketika dia komplain, ya udahlah, lu baik lu ngebetein. Oh no, gitu. Yang kita mau gali itu adalah bagaimana nih pelanggan bagusnya tim selling. Jadi misalnya dia dikasih misalnya, oh ibu nanti kita ganti ya produknya, oh ya ibu apa gitu, atau dikasih hal-hal lain yang membuat dia agak cooling down gitu. Jadi ada pendekatan lain gitu. Nah terus juga tadi ya misalnya kalau ada yang harus kita jaga, kalau memang kita nggak bisa menginikan customer, itu dia bisa menceritakan kepada satu orang itu kepada 100 orang kejelekan produknya kita. Jadi teman-teman berhati-hati ya, terutama UMKM. Ini hal-hal service after selling service itu kadang-kadang diabaikan. Boleh lanjut Kak? Nah, jadi bagaimana itu kalau customer harus kita engage-nya. Jadi maksudnya tadi ada keterikatan, nggak hanya beli sekali itu buy or no. Jadi bagaimana dia kalau bisa nih dia beli dan beli lagi. Jadi maksudnya kayak gitu, terus menerus dalam jumlah yang banyak. Kan kayak gitu. Maunya kan kayak gitu ya. Tapi gimana caranya? Itulah strategi yang harus dipikirkan oleh tim marketing di produknya kita. Setiap produk itu kan punya keunikan sendiri ya. Jadi pendekatannya juga sendiri-sendiri. Nggak bisa juga disamain gitu. Nggak bisa disamain. Misalnya gini, kalau produk kami pernah waktu itu masuk di mall ya. Jadi
ketika dia di rak yang paling atas akan berbeda dengan ditaruh di rak yang dia sudut pandangnya lurus ini, gitu. Nah, kalau di mall tuh kita bayar ya, bayar dengan pihak mall kan kita nitip nih. Jadi mau di rak yang mana? Mau rak segini, lu bayar segini, lu bayar segini. Namanya listing fee lah ya, semacam kayak gitu. Jadi apalagi ke rak yang di bawah. Nah, kenapa seperti itu? Tapi itu mempengaruhi orang jadinya tertarik dan jadi terikat. Itu untuk customer yang baru ya. Jadi itu hal-hal yang kayak gitu yang kadang-kadang memang dilupakan oleh teman-teman UMKM bahkan nggak paham soal itu. Nah, teman-teman UMKM ini kadang-kadang itu mereka tuh cuma pokoknya jualan cari cuan kelar baik nggak. Jadi diabaikan hal-hal kayak gitu. Eh, Ayo teman-teman UMKM dan teman-teman yang lain, eh, kalau dari studi kasus kami, kalau memang hanya memikirkan jualan aja, itu tidak sustain. Artinya, usaha itu tidak bisa dilanjutkan berkelanjutan lama gitu loh. Jadi bagaimana ini merek kita dikenal sama customer ketika kita apa namanya kita nggak ada melakukan sesuatu ikatan semacam kayak gitu teman-teman. Pernah ini nggak? Pernah ngerasain ini nggak? Misalnya eh, kalau mau beli minuman itu kita beli Aqua itu karena pengaruh iklan yang ada di TV. Zaman dulu ya iklan ya, zaman kan dulu kan lebih kencang tuh iklan di TV. Nah, ketika itu terus tiap hari ya diikat dengan iklan, terus kemudian mereka bikin kemasan, ada yang botol gede, botol kecil, ada yang buat snack box, ada yang buat family, banyak lah mereka itu kan gitu. Nah, ketika kita mau belinya di mana? Misalnya belinya di Indomaret ya. Begitu di Indomaret, oh ya, aku masuk ke Indomaret itu pasti kalau Aqua itu uh, lemari-lemari apa chiller itu yang ada air-air itu adanya sebelah kiri. Misalnya kan kayak gitu. Nah, itu semua tuh jadi ikatan salah satu contoh brand besar yang sebenarnya harus ditiru nih teman-teman kayak gitu. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita mau produknya diingat dalam jangka lama itu kalau kita nggak membuat ikatan dengan pelanggan kita, baik pelanggan kita yang lama ataupun pelanggan kita yang baru gitu. Boleh terus Kak, sama ya. Ini juga model model engagement, model keterikatan tadi kan macam-macam. Nanti bisa dibaca aja ya teman-teman ya. Lanjut Kak. Ini juga sama sih. Boleh lanjut Kak. Nah, tahapannya kan seperti kita tahu ya, kalau jualan kan menganut funnel atau corong AIDA ya. Maksudnya, jadi bagaimana si pelanggan itu aware dulu sama kita, kemudian interest, desire, baru action. Jadi bahasa yang paling gampang nih buat teman-teman UMKM pushingnya. Gimana nih caranya? Jadi enggak dulu nih teman-teman, enggak dulu sama produk kita. Kemudian produk kita itu tertarik, setelah tertarik, orang itu mau beli sama produk kita, baru terakhir call to action atau beli, jadi beli. Nah, semuanya itu gimana sih gitu? Kita aturnya gimana ya? Nah, itulah yang masuk tadi di strategi penjualan. Nah, dalam hal ini kaitannya dengan tadi digital. Nah, dulu tadi ya kan seperti singgung, kalau Aqua dulu zaman dulu kan dia promonya di TV. Sekarang juga masih ada. Tapi kan kita malas ya sekarang lihat TV. Yang ada iklan itu atau kita lebih senang melihat eh, TikTok, YouTube, Instagram lah gitu. Nah, itu yang teman-teman harus bawakan ke sana. Nah, gimana itu si Aida itu tadi apa konsep corong itu bisa dibawa ke produknya teman-teman. Boleh lanjut Kak? Ini juga ya tadi sudah disinggung ya, udah disinggung. Nah, udah disinggung. Nah, ini balik lagi ke customer relationship. Boleh lanjut, Kak? Nah, customer siapa sih customer itu? Customer ya tadi ya ada dua ya. Ada yang pelanggan lama dan ada pelanggan baru. Kemudian
sesuai dengan judulnya yang disampaikan ke sana. Apa sih disampaikan ke saya pada kali ini? Apa sih bedanya customer dan consumer? Customer itu orang yang eh, beli ya, beli satu produk atau barang. Tapi kalau konsumen, orang yang beli itu udah makan, udah nyobain makanannya itu atau minumannya itu. Boleh lanjut, Kak? Nah, ini mah nanti bisa dibaca aja ya definisi. Lanjut, Kak. Nah, tujuan CRM itu apa? CRM itu kan Customer Relationship Management. Jadi artinya walaupun customer kita itu ada yang baru dan lama, itu kan tetap harus diatur ya. Jadi nggak sembarangan, pendekatannya nggak sembarangan. Intinya sih begitu. Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Nah, ini kegiatan dari apa? CRM ini nanti bisa dibaca ya Kak, teman-teman ya. Gimana cara memilih pelanggan, mempengaruhi dan lain sebagainya. Apa sih hubungannya customer relation dengan tadi si sales ya? Nah, kalau kita sudah membuat apa namanya si customer nyaman dengan kita itu. Kadang-kadang kan kita pendekatannya bukan produk ya, teman-teman. Jadi itu makanya kita harus pertahankan bahwa setelah penjualan ada after selling service. Nah, kendalanya kalau kita jualan di online, nih kita nggak punya data loh teman-teman. Berbeda dengan kalau kita jualan, kalau kayak kami kan jualan closingnya belum bisa di Shopee atau di Tokopedia belum bisa. Eh, Kami baru bisa jualan di Instagram, WA, dan eh, Google Business ya. Jadi itu Google Business yang kita jadikan website. Jadi teman-teman pendekatannya juga akan berbeda gitu. Kalau jualan di tempatnya tadi Tokopedia dan Shopee, kita nggak punya data loh. Yang punya datanya Tokopedia sama Shopee. Terus gue bilang, gimana kita sama pelanggan? Nah, repot kan gitu. Padahal data pelanggan itu penting banget. Bagaimana untuk kelanjutannya, terus hubungannya gitu. Akan berbeda dengan kalau kita jual di Instagram kan mereka DM. Tak berisik ya Pak. Banyak rombongan motor lagi konvoy gitu. Nah, terus udah gitu lanjut ya teman-teman. Nah, akan berbeda dengan kalau kita jualan di Google Business kita malah dapat data. Nah, ketika kita dapat data itu malah ini loh, malah kita bisa apa ya? Bisa ikat dia, bisa engage mereka si customer kita untuk jangka yang panjang gitu. Nah, karena produk kami tadi itu masih terkendala di uji lab, kami memang belum bisa closing di Tokopedia dan Shopee. Kenapa? Orang nggak dikenal kok. Belum nih, narasinya belum nyambung nih kalau di Tokopedia dan Shopee gitu. Nah, jadi begitu. Jadi, eh, walaupun apa namanya, customer relation management itu sudah dibuat, eh, tapi belum tentu di channel distribusi penjualan produknya teman-teman itu bisa masuk ke semua tempat gitu, nggak bisa. Jadi kalau memang itu nanti akan mengerucut ya teman-teman, akan mengerucut bahwa produk ini mungkin bisa di semua tempat, misalnya di online GoFood, GrabFood gitu, ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Nah itu bisa berjalannya dengan cara penetrasi pasar atau uji coba pasar. Nah itu sebenarnya kaitannya sih. Begitu sih teman-teman kalau di produk kami ya. Boleh lanjut Kak? Nah, kalau teknologi sih sebenarnya eh, kalau di kami yang ini ya, yang ini teknologi kaitannya itu bisa dengan kemasan. Nah, di dalamnya itu ada kemasan retouch teman-teman. Kami eh, lagi masuk ke lab. Jadi nanti ini kan baru tahan 2 bulan ya. Doakan uji uji coba kami berhasil dengan kemasan terbaru. Kami menggunakan kemasan bagian dalamnya namanya kemasan retouch. Kemasan retouch itu aman, food grade,
dia bisa tahan 1 tahun di suhu ruang. Nah, teknologi kemasan ini kenapa kami masukkan ke produk kami. Memang kalau di Indonesia sekarang masih mahal ya. Tapi tren ke depan eh, negara-negara yang memang suka akan makanan healthy food itu mereka semua produknya sudah menggunakan retouch spec ini. Nah, jadi teknologi ini kita harus ikutin yang kekinian ya. Dan ketika dia pakai kemasan yang tahan lama, itu nggak pakai pengawet loh teman-teman. Itu ada teknologi baru ya. Makanya kemarin kami tuh ada beberapa tahapan uji lab yang nggak bisa ya. Kalau uji lab tuh sehari 2 hari nggak bisa teman-teman. Beberapa kali gitu. Oh, mesin ini, ke mesin ini, masuk ke mesin ini gitu. Nah, itu untuk teknologinya terhadap kemasan. Kemudian juga ada teknologi yang misalnya misalnya pakai sistem POS untuk sellingnya dan lain sebagainya. Boleh lanjut, Kak? Nah, jadi kalau misalnya teknik CRM ini benar, jadi itu akan membuat selling itu terbantukan gitu. Jadi teman-teman UMKM, hello, hayu kita bangkit. Jadi walaupun itu memang rule-nya biasa dikerjakan oleh industri besar atau produk-produk yang sudah sustain, yang sudah modalnya kuat, tapi kalau kita memang juga produknya mau dikenang sama dimasuk di benaknya konsumen, bagusnya memang kita menerapkan teknik CRM ini dengan tujuan bahwa selling kita akan terbantukan menjadi lebih efektif. Jadi ngapain kita ngabisin effort yang besar gitu ya, tapi kita tuh nggak dikenang sama pelanggan kita gitu. Branding kita tuh nggak nyampe ke sini gitu. Kita nih teman-teman ya UMKM ya harus kerja kerja cepat, kerja cerdas, kerja cermat gitu. Walaupun baru lingkupnya UMKM. Nah, kalau dibandingin perang harga yang ada di channel Tokopedia, GoFood itu nggak akan kelar gitu. Nah, kalau di produk kami kan tadi itu ya, lebih cenderung membereskan intern yang tadi uji lab dan operasional kami tuh lebih dikuatkan dulu, baru kami mau masuk lagi ke sana. Atau kami nggak berani membuka gerai atau cabang karena kami cenderung membereskan intern operasional kami dulu daripada ketika kita udah jualan tapi kita nggak siap. Nah, kekurangan UMKM adalah nggak nggak paham gini. Oke, pesanan 50, 100, 200 fine masih dengan rasa dengan kemasan yang sama. Begitu 400.000, oh no, kelabak. Itu yang kami hindari gitu. Lebih baik kami membereskan intern kami dulu, operasional kami dulu dikuatkan, baru ketika memang itu sudah waktunya, baru nanti kami bisa mencoba dijualan di saluran distribusi-distribusi yang lain. Karena kan produknya agak tricky nih ya kan, maksudnya ini kategori baru ya, jadi belum dikenal gitu. Begitu Kak. Boleh lanjut. Nah, ini juga sama nih. Lanjut Kak. Nah, manfaatnya tadi sudah ya. Nah, pertumbuhan penjualan tinggi, manfaat CRM. Oke, terus Kak, menerapkan CRM. Sama ya, intinya sama ya. Nah, sudah tersampaikan. Lanjut Kak. Nah, yang implementasinya adalah yang kendalanya tadi ya. Intern itu sering ditolak atau karyawan sendiri tuh kalau kita udah buatin strategi marketing atau kan kalau jualan tadi ya kayak kami di bazar itu kan kami punya checklistnya, urutan pertama nih eh, harus display ini habis ini kemudian greeting pertama ini kalau ketemu ini. Nah, jadi ada checklistnya gitu, jadi ada rule-nya gitu kalau kita tuh begitu. Nah, ketika itu kita terapkan, eh, intern kita atau SDM kita tuh nolak arti ih apaan sih begini amat jualan gak gini-gini amat gitu.
ya nggak apa-apa, tapi kita coba lagi gitu. Nanti kita eh, makanya tadi eh, saya menyampaikan bahwa begini teman-teman, kami lebih baik memperbaiki memaksimalkan dulu operation kami. Ini termasuk yang ini gitu. Gap-gap antara kami pihak manajemen dengan tim selling itu sama, satu frekuensi. Jadi nggak bisa dia ngejelasinnya produk kami misalnya tanpa ada narasi, tanpa ada keunggulan produk. Oke, jualan asinan, habis itu Bapak mau beli berapa? 5, 10 gitu. Oh no, nggak begitu. Karena apa? Kita pengen di produk kami ini bahwa ketika orang beli itu menyelesaikan masalahnya mereka. Jadi kan karena kami melihat produk ini dibuat itu karena mm, ibu-ibu atau yang teman-teman karyawan ya, itu kan kalau mau makan buah sama sayur itu kan suka ribet motong-motongnya ya. Gimana nih caranya supaya makan udah tinggal langsung bleb bleb bleb. Nah, salah satunya adalah produk kami ini yang menyelesaikan gitu. Terus juga misalnya eh, orang yang diet atau dia sudah vegetarian, produk kami menyelesaikan. Nah, hal-hal itu kan juga harus terdelivery apa tim selling atau tim penjualan kami ya. Tapi dia nggak mau gitu loh ngejelasin. Aduh, gimana ya gitu. Nah, tapi dengan itikat baik kita harus coba dari satu orang ke satu orang lagi dan satu orang ke satu orang lagi. Teman-teman gini ya, kita nih jadi apa punya usaha harus punya banyak kepala. Artinya kalau kita menemukan teman-teman atau tim yang membuat kita menjadi toxic, oke, lo sampai sini baik gitu. Karena kalau kita merawat orang itu kelamaan, membuat kita tuh jadi terkendala dan kita nggak bisa eh, maju ke depan gitu. Lebih baik kita putus cut off, kita cari orang baru lagi, kita berdayakan dia yang baru lagi, di training dari awal lagi sampai mendapatkan. Ya, tapi memang capek ya. Tapi ya begitu, itu hal-hal yang harus kita lewatin. Lanjut, Kak. Knowledge management ini lanjut aja. Nah, ada 3 knowledge customer untuk dan tentang dari ini bisa dibaca aja. Nah, udah selesai tuh. Jadi begitu teman-teman, sebegitu pentingnya tadi apa namanya strategi penjualan terhadap apa namanya sorry diulang. Sebegitu pentingnya bahwa customer relation management itu dibuat untuk membantu tim selling itu membuat strateginya, baik strategi dia jualan offline atau dia jualan online. Begitu teman-teman. Terima kasih Kakak. Baik, terima kasih banyak Ibu Ina atas pemaparan materinya. Nah, teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan memasuki pemaparan materi pada narasumber kedua kita, yaitu Kak Rizky Febriana. Kepada Kak Rizky, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Eki. Saya izin share screen ya sebentar. Oke, semoga sudah terlihat slide presentasi saya. Oke, aman ya Kak Eki? Aman ya, oke. Nah, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang semuanya. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih untuk Bu Ina. Keren banget Bu materinya. Jadi saya tertarik nih Bu, mau mulai bisnis asinan nggak? Tapi cara Bu Ina menyampaikan emang berdasarkan pengalaman ya Bu Ina ya. Jadi benar-benar real, oh ternyata kalau menghadapi customer yang seperti itu kayak gini. Ketika mulai mau melaksanakan CRM yang baik itu seperti apa gitu ya. Nah teman-teman pastinya ini udah nggak sabar mau tanya nih Bu Ina. Tadi sudah banyak pertanyaan saya lihat di kolom chat buat Bu Ina gitu kan. Nanti kita bahas lainnya teman-teman. Nah tadi ada beberapa hal yang saya garis bawahi dari pemaparan Bu Ina yang relate dan juga berhubungan nih sama materi saya hari ini. Jadi kita temanya sama tentang customer behavior di digital gitu ya. Nah, kalau Bu Ina tadi lebih kepada ketika sudah mengimplementasikannya gitu ya ke usaha karena memang
sesuai dengan Bu Ina sebagai wirausaha di sini. Nah, saya akan bahas sedikit tentang gimana caranya Kak kita tahu menentukan CRM-nya gimana gitu kan. Kalau kita udah bisa Kak Bu Ina nih udah langsung bisa mengimplementasikan CRM-nya kepada usahanya dan juga customer-nya. Nah, kalau kita yang pemula ini gimana nih Kak cara tahu kebiasaan dari customer kita tuh seperti apa biar kita tahu cara membangun customer relationship yang bagus tuh seperti apa. Kan kita harus tahu dulu customer kita seperti apa. Nah, cara tahunya gimana kita bahas setelah ini ya. Eh izin perkenalkan diri dulu, nama saya Rizky. Di sini saya sebagai Chief Learning Officer di Kaizen Room. Jadi saya bertanggung jawab untuk membuat program, kurikulum, dan lain sebagainya. Kemudian saya juga dosen praktisi di Kampus Merdeka. Biasanya mata kuliahnya bisnis digital dan tidak jauh dari bisnis dan juga kadang juga desain dan lain sebagainya. Kemudian saya juga instruktur dan juga advisor di Bangkit Academy, pelatihan untuk teman-teman yang masih kuliah dari Google. Kemudian coach pelatih juga di Rumah Siap Kerja, kemudian trainer di Meruno Foundation, dan juga dulunya sempat bekerja di salah satu program pelatihan dari Google Indonesia sama kurang lebih 5 tahun. Nah, ini sedikit tentang saya dan ada sosial media juga buat teman-teman kalau misal mau tahu informasi terupdate dari Kaizen Group juga ada di sosial media. Oke, guys. Nah, ini outline-nya, tapi saya nggak akan bahas semua, saya bahasnya tipis-tipis, singkat aja gitu ya, karena waktu kita nggak banyak. Tentunya kita akan bahas dari mulai tren perubahan konsumen digital, jadi biar kita tahu kenapa sih kita harus mempelajari kebiasaan baru dari konsumen saat ini gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu dong apa yang berubah gitu. Kemudian faktor apa aja yang mempengaruhi, terus kita juga belajar menggunakan data untuk memahami konsumen gitu ya. Tadi kan Kak kalau mau CRM gimana caranya? Kan kita harus tadi data dulu. Tadi kan Bu Ina juga mention ya. Kita tahu data customer kita tuh sekarang yang kayak gimana gitu kan. Dan strateginya biar kita tetap adaptif. Tadi kan bilang kalau dari pertanyaan ada yang nanya ya, Kak kalau misal gimana caranya mendatangkan customer offline kita ke online. Apalagi saya baru nih Kak di dunia online, sedangkan customer online offline saya udah sedikit, saya mau beralih ke online. Gimana ya cara nge-treat mereka biar tahu? Nah, kan kita harus adaptif, caranya gimana? Nanti kita bahas lagi. Oke, yang pertama, tren perubahan dan juga perilaku konsumen digital saat ini. Nah, teman-teman, ini penelitian dari Google SEA gitu ya. Jadi ini sebenarnya lingkupnya se-Asia Tenggara, tapi saya ambil untuk di Indonesia aja. Jadi karena memang beberapa tahun kebelakang kan kita kena dampak hambatan makroekonomi ya. Makroekonomi itu maksudnya hambatannya secara global. Jadi entah ada perang ya yang terjadi, kemudian juga ada kenaikan harga minyak dan lain sebagainya. Pokoknya itu mempengaruhi dari sektor ekonomi di Indonesia. Tapi diperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya gitu ya akan terus meningkat gitu ya. Kalau teman-teman lihat nih di sisi e-commerce ya dari tahun 2023 kemarin dan diperkirakan 2 tahun kemudian di tahun depan 2025 ada peningkatan sekitar 15%. Dan kebanyakan memang terfokus kepada transportasi dan juga makanan. Transportasi ini bisa ya beberapa aplikasi ojek online gitu ya, dan itu berafiliasi dengan aplikasi online makanan juga gitu ya. Mungkin teman-teman juga tahu kan ada beberapa usaha makanan yang terintegrasi dengan online online shopping yang berkaitan sama transportasi online tadi. Dan itu mengalami peningkatan juga. Kalau di sini teman-teman ada sedikit penurunan di tahun 2022-2023 ya mungkin itu efek dari new normal yang kemarin. Tapi diperkirakan akan terus bertambah. Nah, untuk penjualan online pun juga diperkirakan malah akan terus meningkat ya dari tahun ke tahun dari 2021 ketika masih pasca COVID kemudian naik sampai tahun 2025 ini ada peningkatan sampai 21%. Nah, inilah yang akan kita jadikan acuan kenapa sih kita harus mempelajari konsumen digital tuh sekarang kesukaannya apa, mereka tuh pengennya yang kayak gimana. Biar kita tahu, oh cara jualnya harus seperti ini loh, biar kita bisa hadir di tengah-tengah mereka. Intinya gitu, teman-teman ya. Nah, lanjut. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu dong, sebenarnya isi pikiran dari customer online itu kayak gimana. Jadi kita tarik garis ke belakang dulu, perjalanan konsumen saat ini itu seperti apa. Nah, ada beberapa tahapan dan ada beberapa literatur tuh mungkin tahapannya beda-beda. Ada yang sampai 5 tahap, ada yang dari mulai penasaran dulu dan lain sebagainya. Tapi kalau secara garis besar, saya jelaskan ada 4 tahapnya. Dari mulai perhatian, ketertarikan, rasa ingin tahu, sampai akhirnya ada action. Nah,
Di sini kalau mulai perhatian tuh misal kayak kegelisahan atau kegelisahan dan juga kebutuhan dari dia. Misal nih saya, aduh kayaknya hujan-hujan gini enaknya makan asinan ya, kayaknya enak. Nah itu kan satu kegelisahan saya di mana saya tuh pengen makan asinan. Kemudian saya mencari nih informasinya entah di online, media sosial ataupun di pencarian Google misalnya. Terus muncullah ketertarikan di sana ketika melihat iklan ataupun website dari asinannya Bu Ina. Kemudian saya rasa ingin tahu muncul, oh kok kayaknya enak ya, coba deh aku lihat, mungkin aku cari informasi lewat aplikasi online-nya atau kepoin media sosialnya atau mungkin aku langsung tanya-tanya di WA-nya buat pemesanan dan akhirnya mengambil tindakan untuk beli atau mungkin bisa jadi nggak beli. Nah, di sini, konsumen ini tahapannya nggak sesederhana ini, teman-teman. Ini adalah garis besarnya. Mungkin terjadi juga di konsumen konvensional. Misal, nih, teman-teman kalau pergi ke pasar, Kak, aku mau ke pasar karena mau beli daging ayam. Aku mau bikin rendang nih. Jadi aku beli daging sapi. Oke, aku ganti ya. Kak, aku mau bikin rendang. Jadi aku mau ke pasar nih beli daging sapi gitu ya. Ada perhatian di sana. Kemudian ketertarikan. Oke, kayaknya banyak nih ya di los daging itu banyak pilihannya. Terus kemudian kita memutuskan untuk beli di pedagang A. Rasa ingin tahu kita muncul dengan nanya kualitasnya, Bang, ini daging baru nggak? Iya baru, dan lain sebagainya. Terus tanya harga, kemudian dan lain sebagainya. Nah, biasanya di sini ada tahapan di mana kita ingin tahu lagi membandingkan dengan lain. Aduh, coba deh nanti yang di blog sana kayaknya kemahalan, coba deh di blog sana mungkin lebih murah dan lain sebagainya. Nah, kalau dari customer online itu bahkan akan lebih kompleks nih teman-teman, di mana dia ada yang namanya review, ada kekhawatiran di sana, ada research-nya dulu gitu ya. Kalau online, kalau saya pribadi misal nih, saya tahu di satu platform website untuk beli produk A. Saya nggak akan langsung beli di website itu. Biasanya saya cek dulu di e-commerce-nya, saya cek dulu di Instagram-nya, saya cek dulu di TikTok-nya, review-nya, saya cek dulu di Google Search-nya. Dari reviewnya bagus, masih kurang percaya nih. Coba deh aku tanya teman yang udah pernah beli misalnya dan lain sebagainya. Jadi banyak hal-hal yang mempengaruhi dari keputusan pembeli ini kalau di online karena medianya banyak ya kan, dia karena nggak bisa langsung lihat barangnya, jadi dia akan melakukan segala hal untuk memastikan bahwa dia nggak akan rugi gitu ya, dan dibagi jadi ada negatif experience sama positive experience. Kalau positive experience tuh ya dia memutuskan untuk beli, akhirnya ada pembelian di sana, ada purchasing di sana. Tapi kalau misal dia nggak jadi beli, ada produk isu di situ misalnya, oh kok ada review di Google-nya ada yang bilang asinannya nggak enak ya misalnya gitu kan. Oh nggak jadi beli deh, aku coba cari produk lain. Nah makanya penting buat kita untuk tahu nih, oh ternyata konsumen online segitunya loh kritisnya gitu ya, sampai dia ngecek semua review dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut dulu. Dari situlah muncul kebiasaan-kebiasaan baru ya, dari banyaknya rutinitas ataupun interval terjadinya pembelian di online, akhirnya ada kebiasaan baru yang muncul. Yang pertama, review produk menjadi penilaian utama dalam membeli produk. Iya atau enggak? Pasti ya. Kalau menurut aku, review itu salah satu alasan utama aku memutuskan untuk beli selain dari harga. Kemudian menginginkan kemudahan dalam bertransaksi gitu kan. Sekarang zamannya udah serba digital gitu ya. Pasti ditanya dulu, aduh bisa cash gak ya? Bisa cashless gak ya? Bisa pakai debit gak ya? Karena saya nggak bawa cash dan lain sebagainya. Kalau misal ternyata si apa namanya penjualnya mewajibkan, aduh Kak maaf kita nggak bisa selain nggak cash misalnya, atau ternyata Kak kita nggak ada bank lain jadi Kakak harus transfernya ke bank ini, sedangkan misal kita sayang nih kalau buat biaya admin dan lain sebagainya, itu salah satu yang mengurangi orang untuk keputusan untuk membeli. Kemudian tidak ingin ketinggalan tren. Nah, ini tadi juga aku menarik Bu Ina sempat mention bahwa kemasan itu penting. Nah, apalagi sekarang trennya itu sustainability atau menjaga keberlangsungan dari mulai ruang hidup di dunia ini gitu ya, terus juga menjaga lingkungan dan lain sebagainya. Jadi customer online sekarang mereka itu sangat-sangat concern terhadap yang namanya sustainability dan juga keberlangsungan sumber daya alam di dunia ini gitu ya. Makanya mereka tuh nggak mau ketinggalan tren tentang ikut misal menjaga bumi kita dan lain sebagainya. Dan itu juga harus kita pikirkan juga nih teman-teman dalam cara kita untuk adaptif terhadap perubahan konsumen. Memilih nilai estetik dibandingkan fungsi.
pasti di sini ada ya yang beli barang tuh nggak mikir fungsinya dulu gitu. Yang penting kok lucu ya beli, bisa cewek-cewek ya. Kalau saya kayak gitu. Kemudian buy no or buy. Nah, buy no or buy ini lebih kepada mending beli deh daripada enggak. Lebih baik menyesal beli daripada menyesal tidak beli. Itu saya gitu ya sebagai yang misal suka belanja. Apalagi kalau misal ada promo 10-10, 2-2 atau ya yang lain sebagainya di e-commerce, sebenarnya kita nggak perlu beli barang itu, tapi karena kita ingin memanfaatkan, ih sayang nih ada kupon gratis, ongkir, beli apa aja deh meskipun kita nggak perlu gitu kan, dan lain sebagainya. Itu salah satu kebiasaan-kebiasaan yang muncul dari customer online. Nah, tadi saya mention kan, kalau perilaku online sekarang tuh lebih concern terhadap sustainability. Itu ada penelitian teman-teman. Jadi, 48% menyatakan kebersediaan membayar lebih banyak untuk produk atau layanan yang ramah lingkungan, gitu kan. Kenapa sih sekarang kan udah berkurang banget penggunaan plastik di setiap tenan dan juga gerai-gerai gitu ya. Misal Kak, maaf kita nggak dia plastik, Kakak mau nggak nambah Rp3.000 untuk tote bag kita misalnya. Kalau kita bawa tote bag sendiri kan nggak usah nambah. Atau misal Kak, kita ada ini nih ada merchant, kita ada campaign bahwa kalau Kakak beli di kami menyediakan sedotan dari bahan bambu nih Kak, boleh di purchase dengan harga misal Rp5.000 dan lain sebagainya gitu kan. Karena mereka lebih concern tadi menyatakan ramah lingkungan adalah salah satu kriteria utama saat membeli makanan kemasan. Nah, nih teman-teman yang usahanya di kemasan nih tadi juga udah di-mention sama Bu Ina bahwa kemasan itu penting apalagi kalau kita udah mention namanya sustainability. Karena jujur sebagai biasanya Gen Z, milenial ya, mereka tuh agak kepuasan sendiri kalau kita tuh kayak ikut kontribusi dalam menjaga bumi. Jadi misal nih kita story, kita buat video dan lain sebagainya bahwa ini aku udah beli produk yang dia go green dan lain sebagainya gitu kan. Makanya penting buat kita juga memperhatikan hal itu. Nah, lanjut ke faktor-faktor yang mengaruhi perilaku konsumen ya. Ini teori banget, tapi di sini yang penting adalah ternyata keputusan pembeli untuk membeli produk kita ataupun keputusan dia untuk kepo ke produk kita gitu ya, apalagi online itu banyak ya penyebabnya dari mulai produk servisnya, harga, distribusi communication, kemudian sekarang ada ekonomi teknologi, politik, budaya, dan juga adanya psikologi. Jadi dari motivasi, persepsi, sama learning memorinya dia. Contohnya aja gitu ya. Mungkin ini agak sedikit sensitif bahasanya, tapi ini terjadi beberapa bulan ini ketika ada isu ini ya perang dunia di Israel dan Palestina. Kita sebagai customer kan sekarang jadi ikut untuk sedikit perhatian, misal ada yang kubu di mana dia concern untuk tidak membeli produk yang dibilang pro Israel dan lain sebagainya. Nah, itu kan juga mempengaruhi dari sisi psikologinya. Jadi ketika kita mau beli, kita jadi berpikir dua kali untuk mikir, ini kira-kira pro Israel nggak ya? Sederhana itu contohnya. Atau misal nih, dari psikologinya misal kita ternyata suka barang A gitu ya. Nah, barang A ini ternyata salah satu barang yang disukai sama artis kesukaan kita. Sebenarnya kita nggak masalah sama makanannya, tapi karena persepsi kita mengatakan bahwa itu makanan tidak disukai sama idola kita juga akhirnya memutuskan untuk nggak beli dan lain sebagainya. Atau yang kemarin misal ada salah satu influencer misal nge-endorse produk A, B, C, sebenarnya kita juga nggak suka produknya, tapi karena kita suka sama yang influence gitu ya, jadi akhirnya kita memutuskan untuk beli. Nah, sesederhana itu teman-teman, faktor-faktor yang mempengaruhi itu contohnya aja ya teman-teman ya. Nanti materinya ini bisa kok ya, jadi nanti teman-teman bisa baca-baca lagi. Nah, kalau kita tarik garis besarnya, ada 3 hal yang paling mempengaruhi. Biasanya influence atau pengaruh sosial, pengaruh marketing, dan juga pengaruh situasi. Nah, tadi kalau Bu Ina mention di marketingnya itu yang harus dikencengin juga untuk ngedukasi, untuk ngasih tahu bahwa produk kita oke loh, produk kita ABC, produk kita juga mendukung Go Green loh, dan lain sebagainya. Karena tadi lagi trennya ini sekarang mereka lebih kritis ya kan, mereka akan bisa untuk mencari tahu informasi apapun dari lini manapun gitu ya. Jadi jangan harap bahwa orang-orang yang konsumen online ini mereka tuh kalau nggak tahu ya, meskipun mereka cari tahunya sederhana cari di Google, tapi setidaknya mereka tuh udah bisa apa ya, kritis, udah bisa tahu sendiri oh ini oh ini B dan lain sebagainya. Oke, contohnya ya, contohnya ini salah satu produk kosmetik ya, itu Sukin ya, dia bikin campaign namanya Sandy Kinde gitu kan.
mereka bilang kepada customer-nya bahwa kamu bisa kok recycle produk yang udah kamu pakai untuk balik lagi ke stand kami dan kamu bisa tukar dengan poin untuk mendapatkan produk gratis dan lain sebagainya. Jadi memaksa si customer ini untuk berpikir, oh berarti ini Sukin dukung banget nih Go Green dan aku bisa ikut berkontribusi di sana. Nah, teman-teman UKM juga bisa bikin campaign-campaign sederhana tentang Go Green misalnya, sederhana mengurangi penggunaan sendok plastik misalnya ya. Misal, Kak, kita sudah nggak menyediakan sendok plastik nih untuk kemasannya dan atau setelah kemasan kita didukung untuk bisa terurai kurang dari 5 tahun misalnya dari berwaktu pas terurai dan lain sebagainya. Jadi kita menyesuaikan kesukaan dari customer online itu seperti apa untuk engage, untuk menarik perhatian mereka. Nah, Kak, apakah kita hanya tahu mereka itu sekarang sukanya yang sustainability? Enggak juga gitu ya. Banyak faktor-faktor lain yang sekarang terjadi di customer online. Nah, cara taunya gimana, Kak? Itu kan misal kebanyakan untuk makanan. Nah, kalau saya jasa gimana? Kalau usaha saya laundry gimana? Cara tahu gimana? Kita bisa tahu dari data ya. Datanya dari mana, Kak? Oke. Di data itu bisa kita dapatkan gitu ya untuk menganalisa data dari kan jadi gini. Cara tahu misalnya kita punya pacar aja gitu ya. Kita punya pacar, cara tahu kesukaan pacar kalau kita nggak nanya dari mana? Kebiasaan, tingkah laku dia gitu kan. Nah, biar kita tahu nih apa yang dipengen sama customer kita, kan kita juga harus tanya ke dia kesukaannya apa misalnya atau kita analisa deh dari perilaku dia selama ini tuh gimana. Nah, cara dapat datanya gimana, Kak? Pertama, tahapannya mencari pertanyaan yang tepat. Jadi misal nih, aku pengen tahu sebenarnya customer aku ini paling banyak belinya di jam berapa misalnya. Berarti kan pertanyaan kita, jam berapa sih, eee, paling banyak customer itu melakukan check out gitu kan, dan lain sebagainya gitu ya misal. Kemudian kita ngumpulin data dari mana? Kalau kita udah punya sistemnya, misal kita di WA, kita ini ya, kumpulkan nih jam-jamnya dia order payment itu jam berapa. Atau kalau kita punya aplikasi di e-commerce-nya misalnya atau toko online-nya kita cek juga jam berapa sih paling banyak customer kita tuh check out gitu. Terus diolah datanya, dirunut misal oh oke ternyata dalam 1 bulan ini misal ternyata paling banyak mereka tuh kalau beli sorry ya teman-teman kalau misalnya ada suara agak berisik ya. Misal paling banyak beli di jam 3 sore gitu. Tapi ternyata nanti kita breakdown lagi, kita pisahin lagi. Oh, kalau yang 3 jam 3 sore itu ternyata kebanyakan ibu rumah tangga. Nah, kalau customer kita yang anak muda, mereka kebanyakan kok pagi ya. Kenapa ya? Kita kumpulin datanya. Baru kita analisa. Menganalisanya gimana, Kak? Dengan tadi tuh misal, oh kenapa ya yang ibu-ibu sukanya jam 3? Oke, mungkin dari situ kita akan kasih umpan balik ke mereka gitu. Kita kasih pertanyaan, apa yang menjadi alasan kenapa kamu suka belanjanya di jam 3 sore? Oh, mungkin karena ibu-ibu nih sambil santai nih setelah ngurus anak dan rumah gitu ya. Besoknya mau lagi nyantai, lagi mikirin besok mau masak apa misalnya, oh ya sambil belanja. Terus kalau anak kuliah kenapa pagi? Oh, karena waktu mereka lebih banyak pagi kosongnya. Kalau dia siang ke malam mereka kuliah dan lain sebagainya. Kita analisa datanya. Terus pertanyaan selanjutnya, Kak, kalau saya belum cukup punya data gimana? Misal, Kak, customer saya itu belum banyak, baru hanya puluhan. Datanya nggak cukup karena saya nggak bisa menyimpulkan mereka sukanya apa. Teman-teman bisa gunakan platform online untuk mencari data terbaru. Oke, ada 2. Ini ada economacy.wigoogle.com. Kalau ini cakupannya lebih luas lagi. Jadi kalau teman-teman punya rencana mau bikin campaign-nya secara global atau luas, bisa pakai ini. Maksudnya se-Indonesia gitu ya. Dan ini cakupannya se-Asia Tenggara. Jadi misal nih, Kak, aku pengen tahu dong sekarang customer di Indonesia itu paling banyak pakai media online apa misalnya gitu kan. Ya teman-teman cari tahu dari sana nanti diberikan ke tim marketingnya misalnya atau kita sendiri gitu ya untuk bikin campaign. Oh ternyata Kak sekarang banyak kan lihatnya di TikTok. Oke Kak berarti sekarang aku harus lebih kenceng ini untuk bikin kontennya di TikTok misalnya. Tapi balik lagi yang nonton TikTok itu customernya siapa gitu kan. Nah kita harus teliti lagi, oh ternyata banyakan customer-nya customer fashion Kak, kalau masakan kayaknya lebih masih kenceng di Instagram misalnya kayak gitu. Terus aplikasi kedua yaitu Google Trend, ini juga bisa teman-teman gunakan untuk nge-research atau meneliti kebiasaan konsumen saat ini. Nah ini contohnya nih, saya lagi cari berapa orang sih yang ngetik tulisan asinan Betawi ini. Aku izin sambil ini ya, kita praktek deh ya teman-teman. Dikit aja ya karena waktunya nggak banyak. Nah, ini adalah Google Trend. Kita praktek Google Trend. Teman-teman pengen tahu
Kak, aku tuh pengen pasang konten atau iklan di Google. Aku pengen tahu berapa banyak sih orang yang mencari tahu tentang produk aku misalnya ya. Ini udah yang lupa disetting ke negara Indonesia, terus aku ketiknya apa ya? Teman-teman ada ide nggak mau ngetik apa usahanya? Tadi kan aku udah contohnya asinan. Mungkin Kak Eki ada ide mau ngetik apa ya usahanya? Misal, ini kan mau lebaran ya, kue kering aja kali ya. Aku Oh, mau cek kue kering. Nah, kita cek kalau orang nyari kue kering sekarang gimana sih? Paling banyak di mana? Oke, kue kering. Aku pasangnya Indonesia. Terus, nah ini kita bisa setting juga berapa lama kurun waktu yang kita mau cari. Misal, oh selama 7 hari terakhir nih. Oke. Terus kategorinya apa? Semua kategori karena kan aku cuma ngetiknya kue kering. Boleh teman-teman misal fokusnya ke food and drink. Oke. Terus kita putuskan juga kita mau nyarinya yang di mana. Di sini kan ada web search, ada news search. Kalau image search tuh dia masukin foto. Oke, aku mau fokusnya ke web aja deh Kak. Jadi orang yang ngetik kue kering di Google misalnya. Nah, ketahuan deh ternyata paling banyak tuh kemarin di puncak-puncaknya tuh di tanggal 15 Februari di jam 1 malam. Orang nyari kue kering di Google. Kenapa? Nah, ini bisa teman-teman jadikan referensi gitu ya. Oh, berarti setelah ini, misal nih, oh ini kan 7 hari ya. Coba deh aku mundurin dalam 1 bulan gitu ya. Dalam 1 bulan ini, kira-kira lebih banyak orang tuh ketiknya di jam berapa. Nah, ini kan kelihatan, oh ini di jam 2 pagi nih orang ketik kue kering. Ada yang jam misal, oh ada yang jam 3 pagi juga gitu ya. Oh sorry, ini jam 1 siang ya, maaf teman-teman. Jam 12 siang ini ya, bukan 12 malam. Terus ada yang jam 3 sore juga gitu. Nah, kita bisa jadikan ini untuk acuan. Oh berarti nanti Kak, kalau aku mau bikin konten, aku mau bikin update di story atau di Instagram atau di Google gitu ya, aku keluarkan kontennya di jam 3 sore. Soalnya banyak orang yang ngetik di jam segitu, misalnya. Sesederhana itu ya teman-teman. Sayangnya karena ini produknya Google, jadi yang tersedia hanya Google, YouTube ya. Jadi kalau misalnya nyari Kak, kalau paling banyak di Instagram gimana? Nggak bisa di sini ya teman-teman karena bukan produknya Google. Intinya gitu. Tapi teman-teman bisa cek di biasanya di hashtag ya. Terus kita juga bisa tahu paling banyak ngetiknya yang mencari dari orang mana. Nah ini teman-teman bisa cek di sini ada orang Gorontalo. Ternyata yang paling banyak ngetik kue kering itu dari Gorontalo dalam 7 hari ini. Berarti bisa nih Kak kalau saya nanti iklan targetnya di Gorontalo. Jadi biar orang Gorontalo bisa beli kue kering dari saya di Jakarta. Sesederhana itu. Dan kedua ada Jawa Timur dan lain sebagainya. Terus ini yang lebih tepatnya lagi, kalau tadi kan udah dibilang bahwa selain kita nge-treat customer kita, kan kita juga memberikan edukasi berupa konten gitu ya, biar mereka tuh tahu kalau kita tuh jualan kue kering yang enak. Nah, Kak, tapi saya tuh bingung Kak kalau bikin konten itu bahas tentang apa gitu kan. Sering gitu kan, nggak tahu Kak mau bahas apa, masa kue kering adalah bla bla bla. Nah, di sini kita juga bisa tahu kalau ternyata orang tuh ngetik kue kering tuh kue kering apa. Biasanya ada embel-embelnya. Nah, ternyata paling banyak tuh macam kue kering dan resepnya atau brosur kue kering, toples plastik tabung kue kering atau toples kaca kue kering unik. Nah, berarti nanti kontennya gini Kak, 10 atau 5 jenis toples cantik untuk kue kering kamu. Jadi kita bikin kontennya gitu, nggak langsung hard selling, langsung jual kue kering nggak, tapi kita bikin konten yang memang lagi dicari sama mereka gitu. Jenis-jenis toples kue kering yang cantik untuk lebaran. Nanti di bawahnya ada call to action-nya. Nah, masih bingung buat bikin kue kering yang enak di mana? Yuk, mending order aja di aku misalnya. Ini contoh ya, teman-teman. Dan lain sebagainya. Ini contoh ya. Nanti teman-teman bisa coba sendiri di googletrend.com untuk cari apa yang lagi. Terus kalau misal aku bingung nggak tahu mau apa, aku cek aja deh apa yang lagi banyak orang omongin. Oh, ternyata di sini juga ada banyak yang diomongin. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke slide ininya. Nah, eh kalau udah tahu datanya dari mana, saatnya kita mengimplementasikan untuk bikin strategi yang tepat gitu ya. Gimana cara memahami konsumen digital. Nah, yang pertama adalah adaptasi transformasi digital jadi ke teknologi. Tadi aku bilang bahwa teknologi akan terus berlanjut, maksudnya terus berjalan. Nah, kita sebagai pemilik bisnis harus adaptif di sana. Misalnya nih sesederhana, Kak, aku tuh penggemar kue kering Kakak, atau aku penggemar asinan Kakak, tapi sayangnya aku tuh nggak bisa tiap hari Kak beli ke sana. Kakak ada nggak online shopnya gitu? Oh ada Kak, tapi maaf kita masih dalam kota aja nih Kak, belum bisa keluar. Nah, misalnya kayak gitu. Terus kita beradaptasi sama teknologi. Oh, berarti sekarang aku harus berinovasi nih, aku harus menyediakan kemasan vakum yang bisa dikirimkan keluar kota. Nah, itu salah satu bentuk adaptasi kita
di bidang teknologi. Jadi kita menyediakan kemudahan untuk pelanggan. Kemudian adaptasi perilaku konsumen. Misalnya nih konsumen sekarang pengennya tadi yang aku bilang di awal ya, mereka concern terhadap sustainability dan juga isu-isu global warming misalnya. Nah, di situ kita juga harus beradaptasi sama konsumen saat ini. Misal kita juga ikut, misal apa ya, kita bikin campaign yang mendukung adanya, misal gini, oh lagi musim hujan nih misalnya ya, kita bikin kontennya lagi musim hujan, enaknya duduk-duduk di teras sambil makan kue kering misalnya. Selain menikmati senja, kita juga bisa menghemat listrik nih karena mengurangi penggunaan elektronik di saat kita bersantai. Misalnya gitu ya. Ini contoh aja teman-teman ya. Kemudian adaptasi fleksibilitas organisasi. Nah, tadi yang dibilang Bu Ina juga, kita juga harus adaptasi terhadap intern kita gitu ya. Mungkin permasalahan teman-teman di UMKM, Kak, kita tuh belum banyak punya SDM yang mencukupi. Jadi misal saya yang CEO-nya, saya juga yang ngirim barang, saya juga yang masak. Gimana ya Kak bisa ada organisasi yang terata gitu kan. Manajemennya teman-teman ya. Atau misal pun kita semua yang ngelakuin, tapi kita tetap harus profesional. Jangan yang benar-benar kita kelihatan bahwa kita semuanya yang ngurus gitu ya. Misal kayak sederhana gini, misal kita ada komplain ya dari WA. Kak, gimana ya kok kemarin pengirimannya telat nih, saya jadi nggak bisa langsung makan asinannya karena telat nih dikirimnya dan lain sebagainya. Nah, meskipun yang ngirim juga kita, yang ngemas kita, tapi kita bisa memberikan bahasa yang lebih bagus dengan memperlihatkan bahwa kita seorang yang profesional. Kita bisa balas, oh maaf ya Kak, atas keninnya akan menjadi masukan untuk manajemen kami, akan saya informasikan ya Kak ke bagian pengiriman. Jadi seolah-olah kita tuh punya tim yang solid yang bisa yang bisa menghadapi masalah itu dengan baik. Meskipun sebenarnya kita sendiri gitu kan pengirimannya. Dan terakhir adalah adaptasi, kolaborasi, dan kemitraan. Nah, ini mungkin teman-teman bisa kolaborasi dengan sesama UMKM, ikut komunitas, atau mungkin ikut merchant gitu ya, e-commerce dan sebagainya. Karena mau nggak mau sekarang zamannya adalah kolaborasi, di mana nggak melulu tentang produk kita, tapi juga bagaimana biar produk kita bisa selalu hadir. Kan kita pengennya bertahan lama ya, bukan hanya viral aja kayak dulu, mesti teman-teman ingat es kepal Milo ya. Sekarang kan udah cukup tersingkirkan gitu ya karena tidak bisa berkolaborasi dan juga beradaptasi dengan baik. Oke, mungkin terakhir ini ada sebuah video. Ini sebenarnya dari satu merchant besar. Mungkin teman-teman, Kak, ini kan kalau GrabFood udah gede ya gitu. Nah, di sini saya ingin bahas adalah pintarnya GrabFood untuk menganalisa kebiasaan konsumennya gitu ya. Ini kita simak dulu baru nanti saya jelaskan. Semoga suaranya aman. Ini dicariin. Ya, ada apa, Mas? Ibu kok tadi ngilang? Kepala saya lagi pisang nih. Saya lagi pengen yang kuah-kuah. Berarti enak nih. Permisi, nama Bapak Pak Kenal ya? Cotoy kamu. Saya Pak Tayang. Loh, kan Pak Kenal maka Pak Tayang. Hehehe. Makin usaha. Nyari cemilan. Iya, Cemilan sambal enak aja, Bu. Rudi dong. Yang bener aja. Atau cemilan nasi udang enak. Rudi dong. Yang bener aja. Mending cari cemilan manis di GrabFood. Pesennya pakai pengantaran hemat Grab. Kirim makanan kemana-mana, ongkosnya mulai 3.000-an. Hemat. 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 Ingat makan, ingat pengantaran hemat GrabFood ya. Oke, ini bukannya saya minta teman-teman bikin video kayak gini, enggak. Tapi teman-teman, apakah tiba-tiba gitu ya, Grab langsung bikin konten ini tanpa dia nganalisa apakah customer ini paling suka makanan apa gitu kan. Nah, gimana caranya Gavi bisa tahu atau bisa bikin konten kolaborasi Bu Rudi, Pisang Bu Nani, dan juga Coto Pak Tayang gitu ya. Mereka menggunakan analisa, mereka nge-breakdown ternyata selama 1 tahun ini misalnya, apa sih makanan favorit di GrabFood? Oh, ternyata sambal Bu Rudi sama Pisang Bu Nani sama Coto tadi. Mereka bikin collab. Tujuannya adalah supaya
pengetahuan dari customer-nya makin bertambah. Mungkin bisa jadi ada customer yang cuman tahu beli GrabFood tuh cuman taunya beli pisang Bu Nani. Ternyata, oh ternyata ada sambal Bu Rudi juga ya. Saya baru tahu, oh saya beli juga deh. Jadi tujuannya adalah mengedukasi dan biar customer ini nggak bosen, terus bisa tahu, oh ternyata di GrabFood ada ini juga, ada A juga. Nah, teman-teman contoh implementasinya adalah misal nih teman-temannya punya warung, misal warung nasi. Dianalisa, oh dalam 1 bulan ini ternyata paling banyak tuh paling laku adalah ayam goreng saya gitu. Tapi sebenarnya saya tuh juga bikin pisang goreng enak nih, tapi kenapa banyak yang nggak tahu ya? Oh, coba deh saya bikin collab, misal ada paket pembelian paket ceria, yaitu kamu bisa beli ayam goreng dan paket pisang goreng hanya segini misalnya kayak gitu. Jadi sederhana teman-teman bisa nge-encourage atau bisa ngeedukasi pelanggannya untuk terus biar update gitu loh sama produk kita. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Semoga nggak terlalu panjang. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Reski. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kak Rizky Febriana atas pemaparan materinya. Dan terima kasih juga untuk Ibu Ina tadi yang telah memaparkan materinya. Wah, teman-teman, materi yang disampaikan oleh kedua narasumber kita pastinya memberikan banyak insight baru, khususnya kepada teman-teman semua dan juga saya pastinya. Dan materinya sangat begitu daging ya teman-teman, isinya daging semua begitu. Ibaratnya daging grade A, daging wagyu grade A teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Di sini di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Nah, tadi juga sudah dijawab oleh Kak Rizky, tapi kita akan mendengar dari jawaban dari Ibu Ina, teman-teman. Baik. Untuk pertanyaan pertama dari Kak Rizky An-Najah. Pertanyaannya yaitu bagaimana customer relationship management untuk konsumen-konsumen online agar mereka loyal dengan produk kami. Boleh silahkan dijawab Ibu Ina. Nyalain kamera dulu ya, Kak. Tadi dimatiin soalnya itu berisik jalan raya, Kak. Jadi ini teman-teman tadi kan sempat diinfokan ya. Produk kami belum bisa jualan di Shopee, Tokopedia, GoFood, GrabFood belum jualan. Mau iklan, mau bikin apapun, zong. Jadi ada kami boncos. Nah, belajar dari situ, kami mencoba platform lain, yaitu kami masuk ke Instagram dan Google Business. Nah, ini nyambung nih dia, nyambung gitu. Nyambungnya adalah Google Business itu kan bisa difungsikan sebagai websitenya kita ya. Karena kan kami kan masih UMKM, artinya teman-teman memang paling ideal kalau jualan online itu kalau kita sudah punya website ya, punya domain dan hosting sendiri. Tapi itu kalau dananya sudah cukup, karena itu kan harus di-maintain dan sebagainya. Apa sih kelebihannya kita harus punya website? Karena kalau taruh di Google itu informasinya cuma segini nih loh tentang produk kita. Nah, kalau kita punya, maksudnya cuma sedikit kita tuh pengen banyak kan ya, pengen banyak, produk kita begini begitu, bla 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 bla, pengen segini lah ya, naik kelasnya segini lah ya gitu ya. Maksudnya jadi agak lebar, agak banyak kan gitu. Dan kalau di Google Business itu kan terbatas, space-nya terbatas. Jadi kita akan fleksibel kalau kita punya website. Nah, ke depan memang kita juga mau on progress karena udah tahu ya, ini nih kayaknya gak cukup nih informasinya kalau buat produk knitting cuma di Google Business aja kita pengen gitu. Kenapa seperti itu? Jadi teman-teman arahan kalau buat produk kami arahkan itu ke website dulu atau ke Google Business dulu. Mereka baca produk kita dulu dan di situ ada keunggulan dan lain-lain walaupun itu singkat. Kemudian nanti untuk keterangan lebih lanjut kita juga di bawah sampaikan bahwa kalau mau boleh juga mampir ke Instagram kami. Terakhir baru call to action. Jadi call to action-nya jangan di atas. Nah, akan berbeda kalau kita jualan produknya tadi ya di Shopee atau Tokopedia. Produk kami nggak kena. Karena tuh
mau ngejelasinnya walaupun kita bikin panjang lebar di deskripsi, ini kan kategori baru, makhluk baru gitu. Belum familiar, apa sih itu kan? Fermentasi, jualan asinan juga, kenapa gitu-gitu amat sih? Nggak gitu-gitu amat kali gitu. Jadi edukasi tentang ini makanan healthy food, bahwa ini aman buat usus misalnya gitu. Bahwa dengan mengkonsumsi makanan fermentasi itu apa bisa membersihkan usus kita, misal bla 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 itu. Itu di Shopee dan Tokopedia atau di GoFood itu enggak kena. Itu kenanya kita di Google bisnis dan di Instagram. Kan kita suka bikin konten tuh sedikit-sedikit, kecil-kecil, kita potong-potong kecil-kecil gitu. Jadi kita tuh di situ artinya kita giring untuk supaya orang mengenal produk kita dulu, nanti jualannya soft selling, baru hard selling. Karena ini kan udah berubah. Seperti tadi Kak Rizky sampaikan di materinya, nggak bisa loh. Apa namanya? Kita tuh langsung jualan nggak bisa loh. Ini contoh ya, contoh soal ya. Saya pernah lagi bazar di salah satu mall di pusat. Nah, terus ketemu ada konsumen ya, karena saya suka kepo gitu, suka nyamperin, kok mau beli produk kita, kok ini gitu. Ibu-ibu katanya gitu, emang umurnya di bawah saya. Ibu-ibu, ibu tuh Instagramnya yang ini ya. Oh iya benar, kok tahu gitu. Kita lihat dari produknya katanya gitu. Terus aku kan untuk jualan itu ya teman-teman, nggak bisa tuh kita mengandalkan Instagram bisnis. Jadi kita harus mengangkat, karena kan kita kan UMKM kan duitnya sedikit ya, maksudnya terbatas, maksudnya jadi kita harus mengalokasikan dengan cermat apa dan kemana. Ada cara yang tricky, aku ngangkatnya di personal branding. Personal brandingnya teman-teman diangkat. Di dulu kan sih orangnya maluan ya, maksudnya nggak ngomong gitu, nggak mau ngomong di depan. Oh ternyata konsumen sekarang yang di digital itu maunya kita tuh tampil, siapa sih ini di balik ini yang bikin gitu, kita mau kenal dong. Dan ternyata orang yang mau beli ini ya kayak karyawan gitu, ibu ada di YouTube ya yang ini, loh kok dia tahu ya. Kok dia tahu ya, iya ibu soalnya kita tuh buka link tree-nya di bio Instagramnya ibu gitu. Oh oh iya ya gitu. Terus akhirnya di situ kan kalau media kan suka menyampaikan bahwa produk kita dan nama kita ya. Jadi secara nggak langsung personal branding. Rupanya teman-teman itu kepo juga gitu. Sebelum membeli kita, dia cari tahu dulu nih. Cari tahu dulu misalnya dia di misalnya knitting atau asinan fermentasi atau ngeklik namanya aku. Bener ya, ibu namanya ini. Kenapa kita udah cari di Google? Hah, oh ternyata geser ya kayak gitu. Terus aku bilang, ribet amat sih ya gitu, maksudnya cuma mau beli asinan tuh masih enggak, ini kita mau mastiin emang bener nggak ibu, kita lihat loh bener muka ibu nih yang di YouTube sama ya sama ibu katanya. Oh iya ya, terus kenapa? Ya kita mau beli itu. Terus kita cobain tester food kita, akhirnya begitu dia suka langsung closing 4, 5 dan harga nomor kesekian gitu loh. Jadi aku tuh menyampaikan gitu ya. Tadi yang nanya siapa Kak? Halo Kak. Kariska, Ibu. Kariska, iya Kariska. Jadi gitu. Jadi selain dikuatkan tadi apa namanya personal branding kita yang bisa ngedorong ya, yang bisa ngedorong gitu. Jadi itu juga dikuatkan bahwa jangan kita jualannya hard selling. Jadi kita jualannya apa namanya soft selling. Giring dulu produk kita, knowledge atau pengantar tentang produknya kita, baru diarahkan ke closing. Soalnya kalau orang langsung closing harus jualan, nggak mau pasti. Tapi ketika orang membaca narasi produknya kita, kalaupun nggak beli pasti nancep di sini. Gitu. Itu sih yang kita lakukan sih, begitu Kak. Baik, terima kasih Ibu. Jadi untuk Ibu Rizka itu tadi jawaban dari Ibu Ina. Semoga menjawab ya Ibu Rizka. Nah, jadi teman-teman semua di sini masih banyak pertanyaan nih dari Zen People di kolom chat. Tapi mohon maaf banget teman-teman karena waktu kita yang sangat terbatas. Jadi saya tidak bisa menyebutkan satu persatu pertanyaan dari teman-teman semua. Tapi teman-teman boleh silahkan
ditanyakan secara langsung kepada narasumber kita, baik itu kepada Kak Rizky maupun kepada Ibu Ina. Boleh ya Ibu Ina dan Kak Rizky ditanyakan secara langsung di Boleh, Instagram ya? boleh. Ya, di Instagram DM ya. Nanti mau nanya apa aja. Jadi kebetulan kan saya sudah membina beberapa UMKM di beberapa daerah. Ada yang UMKM di Purwakarta, ada yang di Jember. Jadi mereka kan agak susah kalau berkomunikasi. Yang paling itu tuh mereka DM. Kak, aku tuh ikutan kelas ini, mau nanya ini dan itu. Nah, kayak gitu jadinya. Boleh welcome. Terus juga kan kalau di bio Instagram kita kan di Linktree itu kan ada nomor WA. Itu juga bisa di situ. Jadi kalau jawab sih gitu. Kan dalam rangka kita mau maju bersama ya teman-teman. Yuk kita ketemu dengan orang yang sama-sama positif. Kan gitu, menularkan hawa-hawa positif gitu. Ketemulah dengan yang itu. Karena kan kita tuh nggak bisa langsung bisa jalan loh di setiap fasenya. Pasti kita bingung harus apa dan ngapain. Dan itu pernah terjadi di kami. Kan alangkah baiknya ketika kami sudah lewati, ada yang bisa di-sharing dengan produknya teman-teman. Begitu Kakak. Baik, terima kasih banyak Ibu. Jadi teman-teman yang masih penasaran boleh langsung di DM Ibu Ina maupun Kak Rizky. Nah, teman-teman semuanya tidak terasa kita sudah kurang lebih 1,5 jam bersama dalam kelas Diginomi kita pada pagi hari ini. Nah, di kolom chat juga tim panitia sudah mengirimkan link absensinya. Silahkan teman-teman untuk diisi agar teman-teman mendapatkan sertifikat dan juga materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita tadi. Nah, sembari diisi, saya mau memberikan sedikit rangkuman atas apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Jadi, teman-teman semua, dalam melakukan suatu usaha bukan hanya tentang mengenai produk apa yang akan kita jual, tapi juga tentang strategi manajemen apa yang akan kita bangun. Nah, di konsumen digital, ini kita perlu mengerti bahwa platform atau media sosial apa yang kita gunakan atau yang sebaiknya kita gunakan agar konsumen yang kita tuju itu tepat pada sasarannya. Nah, teman-teman semuanya, sekali lagi saya ingatkan untuk mengisi form absensinya agar mendapatkan materi dan juga sertifikatnya yang akan dikirimkan melalui email teman masing-masing. Nah, gimana nih Zen People? Pasti seru banget kan sesi Diginomi kita pada pagi hari ini. Jika teman-teman penasaran untuk kelas Kaizen Room selanjutnya, boleh banget teman-teman untuk follow Instagramnya Kaizen Room atau bergabung di WhatsApp komunitas linknya yang sudah di-share oleh panitia di kolom chat. Nah, kami berharap kita semua bisa memberikan dampak positif seluas-luasnya bagi masyarakat. Nah, untuk mengakhiri acara kita pada pagi hari ini, saya juga mau mengajak teman-teman semua untuk bisa open kameranya agar kita bisa berfoto bersama narasumber kita, Ibu Ina dan juga Kak Rizky. Boleh ya teman-teman kita open kameranya untuk meninggalkan jejak digital yang positif juga ya teman-teman. Kita akan mengambil foto dalam hitungan ketiga. Nah, ayo teman-teman boleh di open kameranya. Nah, baik, silahkan teman-teman bebas gayanya seperti apa. Kita akan ambil gambar dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Nah, terima kasih banyak teman-teman atas antusias teman-teman semua yang sudah mengikuti kelas kita dari awal hingga akhir. Jangan lupa diisi form absensinya agar teman-teman semua mendapatkan sertifikat dan juga materinya. Dan terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita pada pagi, ada Kak Rizky Febriana dan juga Ibu Ina Sri Sugiarti. Sekaligus saya meminta maaf jika selama acara kita pada pagi hari ini saya ada salah ucapan maupun perbuatan. Saya Rizky Widyaningsih
Kusuma pamit undur diri. Wafiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om. Sampai jumpa di kelas Diginomik berikutnya. Bye bye teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima Kak kasih. Rengki, Kak Rizky, teman-teman Kaizen Room.